kita lanjut pembahasan di kitab Ushul Salasah. Yang belum dapat bisa minta ke Umi atau Pak Ahmad atau ke Usman, Ikhwan. Ada yang belum dapat nggak kitabnya? Semua ada berpegang ya? Oke. Kita akan sedikit karena ada beberapa yang belum hadir minggu yang lalu. Di halaman 1 kita disimak Al-Ushul Salasati wal Adillatuha. Kitab ini adalah kitab Ushul Salasah beserta dalil-dalilnya yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, seorang syekh, orang guru dalam ilmu agama Islam dari kalangan ulama mujaddid, ulama baru yang hidup di tahun 1206, sekitar 1200-an Hijriah, yang wafat pada tahun 1206. Dia mengatakan dalam kitabnya, "Ya'lam rahimakallahu annahu yajibu 'alaina ta'ala ma'a masyarakat." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama, al-ula al-ilmu. Kita wajib memiliki ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabiyhi, ilmu mengenal nabinya. Wa ma'rifatun dinul Islam, dan ilmu mengenal agama Islam. Bil adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Karena agama Islam ini adalah agama ilmu, yaitu agama yang Allah turunkan berdasarkan ilmu Allah, yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat disampaikan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampailah kepada para imam-imam hingga sampai kepada kita ilmu ini. Ya, agama Islam itu adalah agama dalil, agama yang berdasarkan nas, hujjah, keterangan yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan sunnah Nabi-Nya. Al-Baqarah ayat 170. Syaitanir-rajim. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u," ikutilah ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yaitu syariat-syariat di dalam kitabnya. Qalu, mereka mengatakan, "Bal nattabi'u ma afaina 'alaihi aba'ana." Mereka mengatakan, kami telah mengikuti apa yang telah ditinggalkan kepada kami oleh bapak-bapak moyang kami. Awalau kana aba'uhum, Allah berfirman, sekalipun bapak-bapak mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak menggunakan akalnya sedikit pun, wala yahtadun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Allah bantah langsung pada sini. Nanti kita akan mengalami hal-hal seperti ini ketika kita mendakwahkan, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapati. Kita akan dikatakan orang-orang yang menentang kebudayaan nenek moyang kita. Dikatakan orang-orang yang menentang peninggalan kakek moyang kita. Bersabar. Jadi semua ini dirangkum oleh Allah di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi husn, sesungguhnya seluruh manusia siapapun dia, lafi, benar-benar di dalam khusr, kerugian. Siapapun dia, seluruh manusia, baik itu presiden, baik itu raja, baik itu penguasa, gubernur, sampai rakyat jelata, semua dalam keadaan merugi. Lalu Allah buka pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang tertancap keimanan di dalam hatinya, orang-orang yang telah masuk iman di dalam hatinya, wa amilus shalih, lalu mereka mengikuti keimanannya itu dengan melakukan amal-amal soleh, wa tawassal, dan saling menasihati bil haq, untuk selalu berada di atas kebenaran.
Ini salah satu nasihat, yaitu sabar. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Dan menasihati untuk senantiasa berada di atas kesabaran. Berkata, "Lau ma anzala hujjatan, lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi." Kalaupun saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada ciptaannya, illa hadhihi surah, kecuali hanya surat Al-Asr ini nih, la kafatum, cukup buat manusia nanti berhadapan di hadapan Allah akan ditanya ketika Rasulullah SAW bersabda, jika nanti di hadapan di yaumul mahsyar, di hadapan Allah, manusia itu dihadapkan oleh Allah satu persatu. La tazulu qadama 'abdin, tidaklah akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba hatta yus'alu, hingga dia nanti ditanya oleh Allah. An umrihi bima'na, umurnya dihabisin buat apa? Ya, ini kali saya ingetin buat teman-teman semua, maaf. Kita perhatiin, ingatin aja dalam satu hari ini aja, nggak usah banyak-banyak. Satu hari ini dari pagi kita mulai bangun sampai sekarang, waktu yang Allah kasih sekian jam, berapa banyak yang kita pakai buat ibadah, berapa banyak buat hal-hal yang lain yang nggak ada manfaatnya buat akhirat. Cukup nggak kita berhadapan nanti di hadapan Allah ketika Allah tanya, sayangku, umurmu dihabiskan untuk apa? Tapi benar ya kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya cukup hanya surat ini nih, ketika Allah nanti meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya, umurnya dipakai buat apa? 4 hal nanti ya kan. Yang kedua, wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya dapatnya dari mana? Kemana dia infakkan? Bayangkan dari kita kan? Enggak kita saring semua kita ambil. Ya, makanya kita kebingungan. Harta gue, duit gue, tabungan gue, semua punya gue. Punya Allah mana? Mana punya Allah? Mana punya Allah? Gak ada yang begitu. Ya, sombong gak gitu? Sombong. Padahal nanti Allah tanya, aku kasih rezekimu berupa uang, kamu kemanakan? Aku buat beli kulkas, buat beli motor, buat beli tanah, kawin, buat bangun rumah, jismen, badannya, lelah dari badannya ini semua, matanya lelah meleknya, buat nonton gadget, nonton YouTube, apa buka Quran, nonton Quran juga, nonton YouTube juga, Qurannya cuma 5 menit, YouTube 2 jam. Nyamakan YouTube-nya, ya. Terus keringat kita keluar buat apaan? Buat lari ke pasar sini, ke mall sana, mall-mallan dulu kan kita tiap hari. Dari mall sini ke mall sana, pindah lagi ke mall sini, apa yang keringetan? Nanti tuh keringat 10 ini Allah kumpulin, Allah tanya, ini kamu hasilkan buat apaan? Tapi kalau diri buat sholat aja, gurah naudzubillah, apa dia katakan, apalagi mama, apa dia sebab, gurah nih pak imamnya nih, ya, coba ya pikirin, cukup nggak buat Allah? Jangan hanya satu surat ini, cukup buat tanya doang. Yang lain nggak usah, kata Imam Syafi'i, yang lain nggak usah. 114 surah yang Allah tuliskan, 113 ini nggak usah Allah tanya. Cukup hanya dengan surat ini doang Allah tanya kepada kita. 4 hal. Umur, ilmu, harta, lelahnya kita buat apa? Ya bisa. Selesai nggak kita sampai sini? Selesai. Kemana semua kita ya? Satu hari ini aja sudah begini. Dari mulai kita melek mata, berapa lipatnya kita ambil? Nih, nafas, makan, matanya tutup. Jalan begini aja, pakai kapan sih? Enak nggak? Satu mata aja, nikmatin nih. Satu mata yang Allah kasih. Orang ada yang katarak sampai berani ngeluarin ratusan juta, apa miliaran bahkan akal supaya apa? Bisa lihat orang. Pernah kita pikirin ya dengan nikmat mata? Kurang apa gitu? Kurang syukur udah pasti. Buahnya pengen
Lihatnya nggak enak, kurang nih ganti tiketnya gitu. Kurang semua. Alhamdulillah. Lupa kita mengucap alhamdulillah. Sudah kita Allah kasih. Ya. Cukup buat Allah dengan satu surat ini selesai. Nggak ada alasan itu di hadapan Allah aku saja. Kemudian lanjut. Imam Syafi'i rahimahullah juga diikuti oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari dalam kitabnya menetapkan sebuah bab, yaitu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau menetapkan bab ilmu dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita beramal. Ya. Karena dari yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman itu pada Allah dan hari akhir hendaklah dia diam atau berkata yang benar. Ya, lebih baik dia diam kalau nggak punya ilmu, jangan sampai ngomong. Diam lebih baik, dengerin aja. Allah kasih kita kuping dua, mulut buat lebih banyak apa? Banyak dengar, banyak ngomong. Ya. Nah, dia rahimahullah Imam Bukhari, dia rahimahullah menetapkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini berdasarkan dalil yang diambil dari surah Quran surah Muhammad ayat 19. Itu kalau ada salah cetak, tolong dibenerin. Ayat 19. Yang dalilnya itu firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam." Ketahuilah atau ilmuilah atau carilah ilmunya. Annahu bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambi. Dan memohon ampunlah atas segala dosa-dosamu. Ya. Fabada'a bi'ilmi qabla al-qawli wal amal. Lalu ditetapkanlah ilmu dahulu sebelum kita berbicara dan beramal. Ya, kalau ulama sepakat bahwa ilmui dahulu segala sesuatu, kemudian baru kamu katakan, baru kamu sampaikan, baru kamu amalkan, baru kamu dakwahkan. Ya. Nah, halaman ketiga. Kesalahan ini wa amalu bihinna, dan kemudian mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya bahwasanya Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan kita rezeki, lalu Allah tidak meninggalkan kita begitu saja sia-sia. Ya, setelah lalu bal arsala ilaina rasulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu, barang siapa yang taat kepadanya, kepada rasul, dakhala jannah, dia akan memasuki surga. Wa man asahu, barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dakhala nar, dia akan memasuki neraka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 15 ayat 16. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna ilaikum rasulan." Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan, sebagai syahid, sebagai saksi, alaikum, atas kalian, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan ke tengah-tengah kita. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa asa Fir'aun rasulan, lalu Fir'aun bermaksiat, menentang rasul itu, menentang Nabi Musa alaihissalam. Fa'awadnahu ahdan wabila, lalu kami azab dia dengan azab yang besar. Ya, menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, kemudian Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Allah tambah lagi, Allah sayang kita supaya kita kembali ke surganya Allah.
jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang neraka. Dengan apa? Dengan Allah utus seorang Rasul, membawa syariat untuk membimbing kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan syariat. Ya, supaya kita enggak asal-asalan beragamanya, kita enggak berentang-berentong. Ada tuntunan sebagaimana Islam dulu diturunkan kepada Rasulullah, kita pun mengamalkannya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jangan kita mengada-ada agama-agama atau ajaran-ajaran yang beda dengan yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini juga digambarkan dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran Al-Baqarah. Surat 3. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu itu, Bu? Dah. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasata, umat pertengahan atau umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, lalu kami jadikan rasul di tengah-tengah kalian sebagai saksi juga. Ya. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi Allah bacakan, bahwasanya Musa diutus di tengah-tengah, Allah mengutus ke tengah-tengah kita, inna arsana ilaikum rasulan syahidan, surah Al-Jami ayat 15. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 143 Allah juga berfirman, wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, sebagai saksi bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan semua syariatnya ke tengah-tengah kaum muslimin. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha, ini salah satu buktinya. Dan tidaklah kami jadikan kiblat allati kunta 'alaiha, yang kalian kini menghadap kepadanya, illa lina'lama man yattabi'ur rasula, tidak lain kami pengen tahu siapa yang mengikuti rasulnya, yang benar-benar istiqomah mengikuti rasulnya, mimman yaqalidu 'ala aqibai, atau siapa-siapa mereka yang kembali kepada kufuran setelah beriman kepada Rasul. Wa in kana kabiratan, dan yang ini demikian menghadap kiblat kepada Masjidil Haram yang sekarang ini sungguh berat, illa 'alal ladina hadallah, kecuali buat mereka yang telah Allah berikan hidayah kepadanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap manusia sangatlah menyantun, sangatlah memelihara, rahimah. Ya, Allah juga penyayang kepada manusia. Ya, jadi Allah sayang kepada manusia, Allah utuslah seorang Rasul agar membimbing manusia ini agar kembali ke surganya Allah. Setelah Allah memberikan kita, menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, tidak dibiarkan kita hidup semau-mau kita. Jadi kita harus hidup berdasarkan syariat yang Allah berikan, yang Allah lemparkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga merupakan anugerah. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, Al-Imran ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu, dan sungguh telah Allah berikan anugerah 'alal mu'minin. 164. Apa nama? 164. Laqad manallahu, sungguh telah Allah berikan anugerah 'alal mu'minin, kepada kaum mukminin, ibba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah mereka, min anfusihim, dari jiwa mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri. Rasulullah diutus ke tengah bangsa Quraisy, Rasulullah sebagai bangsa Quraisy. Rasulullah diutus ke tengah bangsa Arab, Rasulullah sendiri bangsa Arab. Rasulullah diutus ke tengah manusia, Rasulullah ciptakan dari jenis manusia.
Allah berfirman, min anfusihim. Yatlu alaihim ayati. Yang Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada tengah-tengah kaum muslimin. Wa yuzakkihim, dan mensucikannya, yaitu menurunkan syariat-syariat wudu, syariat-syariat mandi janabah, syariat-syariat mensucikan diri dengan tayamum, yang mereka dulu nggak tahu tentang hal itu semua. Dengan Allah, kemudian Allah mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk mengajarkan kaum muslimin kitab dan hikmah yang Allah berikan kepada di dalamnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dulu kaum mukminin itu sebelum beriman, mereka adalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Ya, Allah bimbing melalui Rasulullah SAW dengan syariatnya agar manusia kembali ke dalam ketaatan kepada Allah, yaitu mereka yang beribadah, menyembah Allah dan juga menyembah berhala-berhala. Dengan datangnya Islam yang musnah syirikan-syirikan di tengah jahiliyah, maka mereka kembali mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Nomor 3 masih. Artinya, Allah, bahwasanya Allah la yarda, tidak akan pernah redha ayyusyraka ma'ahu ahadan, persekutukan dengan sesuatu apapun bersamanya, fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak suka Allah disamakan atau dipersekutukan oleh malaikatnya yang terdekat. Wala nabiyyun mursalun, juga tidak suka Allah dipersekutukan oleh seorang nabi yang diutus. Dalilnya adalah surah Al-Jin ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, hanyalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan kamu beribadah, jangan kamu menyembah, jangan kamu menyeru bersama Allah di dalam masjid itu. Ya, masjid di sini maknanya umum, yaitu tempat beribadah apapun itu. Ketika kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh ada sesuatu apapun selain Allah yang ikut kita menjadi ketujuan. Hanya murni kepada Allah. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Ali Imran masih, Ali Imran ayat 79, bahwasanya di sini dikatakan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Annallaha, sesungguhnya Allah la yarda, tidak akan pernah redha ayyusyraka ma'ahu ahadan fi ibadati, kalian mempersekutukan bersama sesuatu apapun di dalam beribadah. Wala malakun muqarrab, sekalipun oleh malaikat yang terdekat, wala nabiyyun mursal, juga seorang nabi yang diutus, Allah enggak suka. Bagaimana Allah firman ayat 79 surah Ali Imran, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka nabi basarin, tidaklah pantas bagi seorang manusia ayyutiyahul kitaba wa hikmah, yang telah Allah berikan kepadanya kitab dan hikmah, wa nubuwah, juga kenabian. Tsumma yaqulu linnas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian para penyembah-penyembahku." Berarti Allah membantah ya bahwasanya Rasulullah SAW, siapapun dia, utusan-utusan Allah, mengatakan kepada manusia agar manusia itu menyembah nabi tersebut atau menyembah rasul tersebut. Tetapi di sini Allah katakan, yaquluna linnasi kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian penyembah-penyembahku selain daripada Allah. Tidak akan mungkin, kata Allah, maka nabi basyari, tidak pantas bagi seorang manusia. Walakin, tetapi pasti nabi-nabi itu atau rasul-rasul itu mengatakan kepada manusia, kunu rabbanin, jadilah kalian para rahib, para orang-orang soleh, para
alim ulama, para pewaris Nabi, para dai-dai, para asatid yang menyampaikan risalah Nabi. Bima kuntum tu'allimuna kitab, sebagaimana kalian mempelajari membaca kitab itu, wa bima kuntum tadrusun, dan sebagaimana kalian pelajari kitab-kitab itu. Ya, Allah bantah bahwasanya seorang rasul atau seorang nabi tidak mungkin menyampaikan kepada manusia agar manusia menyembah rasul itu atau menyembah nabi itu sebagai tandingan buat Allah. Maka Allah katakan, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah redha, innallaha la yarda ayyushraka bihi ma'ahu fi ibadatin. Kalian mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain di dalam ibadah kepadanya. Wala malakun muqarrabun, tidak juga oleh malaikat yang terdekat, wala nabiyyun mursal. Dan itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan kalian menyembah selain bersama Allah di dalamnya. Nah, boleh hanya murni lulus untuk Allah. Masjid itu punya Allah, kita ibadah buat Allah di situ. At-tsalata, yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang wajib kita ketahui kaum muslimin dan muslimah adalah antaman atau ar-rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, wa wahadahullah, kemudian mentauhidkan Allah, la yajuzu, tidak boleh baginya, tidak pantas baginya lalu muala, berkasih sayang, man haddallah wa rasulah, berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kan aqrabal qarib, sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, yang dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajida qauman, tidak akan pernah engkau dapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya. Walau kanu abahum, sekalipun mereka bapak-bapaknya, au abna'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga yang terdekatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka yang tidak akan kalian dapati itu kaum itu, itulah mereka yang telah Allah tetapkan fi qulubihim al-iman, di dalam hatinya iman. Wa ayyadahum bi ruhin min, lalu Allah ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, itu berupa tambahan-tambahan iman, baik taufik, ya. Wa yudkhiluhum jannah, lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu'an, dan Allah mereka pun redha kepada Allah, wa ulaika hizbullah, dan mereka itu adalah para tentara atau golongan-golongan yang berada untuk membela Allah. In ala, ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun, bahwasanya tentara Allah pasti mereka yang menang. Karena itu belum ada terjemahan, memang sengaja beginilah metode kita belajar kitab ini, yaitu metode talaki, supaya kita benar-benar paham tentang satu kitab ini. Semoga Allah memberikan petunjuk bagimu li ta'ati, untuk bertakwa kepadanya. Annal hanifiyata, bahwa sesungguhnya lurusnya atau kelurusan milah atau agama Ibrahim, agama Ibrahim itu anta'budallaha, menyembah Allah, wahdahu, mengesakannya, menyembah Allah dengan mengesakannya, mukhlishan, secara murni, lahuddin, dalam menjalankan ketaatan agama. Wa bidzalika, dan dengan demikian amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha,
dan menciptakan mereka juga dengan alasan itu. Siapa? Dengan alasan liya'budun. Wahadallahu anta'budallaha wahda, menyembah kepada Allah wahda dengan mentauhidkannya, mukhlishan lahud-din, dengan ikhlas, dengan murni menjalankan ketaatan agama. Dan dengan demikian Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan manusia dengan alasan itu, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Ayat ini sudah termasyhur, sering kita dengar dari para dai-dai, disampaikan dengan kaum muslimin. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah menciptakan jin wal insa, juga seluruh manusia, illa liya'budun, agar mereka beribadah. Makna ya'budun dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, makna ya'budunnya itu yuwahidu, mentauhidkan. Yuwahiduna, mentauhidkan artinya. Wa'a'zamu, dan mengagungkan ma apa-apa amara Allahu bihi, yang Allah perintahkan dengannya, yaitu at-tauhid, mentauhidkan.